waktunya 35 menit dan ini Anda benar-benar terikat dengan audio yang akan terus berjalan ya, hanya di paste hanya berapa detik, lalu next audio di paste lagi berapa detik, next audio ya. Jadi 35 menit ini butuh sustainability, ketahanan fisik dan mental untuk tetap mendengarkan, untuk tetap ikut mendengarkannya. Skala skor di 31 sampai 68 dari 50 soal. Jadi dari 50 soal nanti akan di break menjadi section part A, part B, dan part C. Structure and written expression akan dibagi dua menjadi part A dan part B. Structure itu terdiri dari 15 soal, written expression terdiri dari 25 soal, jadi semua 40 soal. 40 soal harus selesai dikerjakan dalam waktu 25 menit. Nah, berarti kalau di break nih, satu soal harus mengerjakan kira-kira setengah menit. Ya, satu soal grammar harus mengerjakan setengah menit. So, ketika mengerjakan soal setengah menit, kalian akan punya waktu 5 menit untuk tarik nafas. Dan skalanya masih sama di 31 sampai 68, skor terendah dan skor tertingginya. Reading comprehension nanti ada 50 question, biasanya ada 7 sampai 10 teks, 7 sampai 10 teks, yang satu teks terdiri dari 7 sampai 10 question ya. Dan akan di gradually mereka akan menyusun dari yang termudah, teks yang termudah sampai teks yang tersulit. Waktunya diberikan 55 menit untuk 50 soal. It means satu soal harus mengerjakan 1 menit ya, supaya 5 menitnya bisa ambil nafas ya, dan minum air karena kalian nggak ada break ya, jadi selama 2 jam itu nggak ada break, tapi seperti yang boleh minum ya, tapi nggak ada break. Nah itu yang sekarang kita akan lihat, saya akan kasih lihat contoh question sheet dan answer sheet dari saya ini ambil dari ebook dari official guide-nya ITS. Jadi kalau kita daftar nanti di ITS atau melalui kita akan dapat ebook official guide-nya seperti ini ya. Nah, ini kita lihat topik total ITP practice class. Nanti kita akan dikasih panduannya seperti ini ya. Akan dikasih panduannya untuk terlihat yang saya share. Sudah jelas? Kurang besar ya? Terlalu kecil, oke. Sudah? Oke. Ya. Jadi ini contoh soalnya. Contoh soalnya, ini nanti ada panduannya. Panduannya bahwa nanti kalau dia offline ya, offline itu bisa pakai pensil 2B. Kalau nanti online biasanya kita harus siapkan dengan beberapa persyaratan yang sudah ditentukan oleh mereka untuk online. Jadi selama pandemi ini, setahu saya TOEFL ITP-nya ITS diadakan secara online. Nah, kalau offline ini masih seperti ini. Jadi kita harus mengisi fill in the blank kayak seperti biasa ya, ujian-ujian biasa. Ada section 1, section 2, dan section 3. Oke, ini here. Kita mulai dari listening comprehension-nya ada pakai. Jadi di satu lembar pertama ini adalah pengarahan ya. Lalu, nah ini ketika listening memang harus sesuai apa yang diarahkan. Kalau kita gunakan kalau di sini disuruhnya wait, disuruh wait di sini berarti harus wait gitu ya. Harus menunggu. Jadi sesuai dengan audio. Benar-benar kita harus ikut dengan arahan yang dilaksanakan dari audio. And then, dan satu lagi, kalian teman-teman tidak boleh mencoret question sheet-nya karena question sheet akan dikembalikan kalau nanti offline ya. Jadi di section 3 nanti ada 30 soal seperti ini. Hanya soal saja yang ada di question sheet. Hanya pilihan ganda. Soal harus didengar di audio. Ya. Saya lanjut ya. Ini sampai 20. 21 sampai 30 ini selesai di tanggal 30 ini part A-nya ya, part A nanti akan mendengarkan part A akan mendengarkan short conversation
short conversation ya. Di part B nanti akan mendengarkan longer conversation. Biasanya dia ada 8 pertanyaan, jadi ada 2 longer conversation, 1 pertanyaan untuk 4 soal. 1 longer conversation untuk 4 soal. Ya. Jadi ada 8 misalnya. Nah, kita lanjut nanti ke part C. Part C akan mendengarkan short talk. Short talk itu seperti monolog, ya, monolog, and then satu monolog atau satu ceramah itu akan ada 4 juga soal, jadi ada 3 ceramah biasanya, karena akan ada 2 soal di part C. Oke, ini ada sudah ya. Nah, jadi ini benar-benar harus mengikuti audio yang kamu dengarkan. Stop work on section 1, turn off your audio player, udah selesai. Ya, nanti diambil sama mereka, ya, masalah gitu. Lalu section 2 nanti diberikan waktunya hanya 25 menit. 25 menit saja. Di section 2 ada 15 soal. Ada 15 soal di section 2 untuk bagian close test. Close test atau teks numpang, jadi mengisi titik-titik ini. Ini 15 soal. Next, di bagian part 2 ada written expression. Written expression dari nomor 16 sampai 40 atau 25 soal. Nah, ini yang tadi dibilang ya, menentukan error recognition. Error recognition artinya yang salah yang mana. Ya, benar A, B, C, dan D. Gitu ya. Di sini, to be honest, ini agak tricky. Di 16 dan 40 memang agak tricky, tapi sebenarnya melalui strategi ini paling gampang. Jadi di section 2 itu ada tricky, tapi melalui strategi ini yang paling gampang di-crack ya. Jadi ini paling gampang di-crack. Saya bisa bikin target kalau dapat 500, ini di sini cuma salah 50 bisa kalian. Keren ya? Ya, aja ya. Karena ini yang paling gampang sebenarnya dibikin dengan strategi ya. Kita 1 sampai 40 ini di section 2. Oke, kita lanjut ke section 3. Section 3 ada yang comprehension, waktunya 55 menit. Nah, ini biasanya nih secara fisik setelah hampir 2 jam kamu agak capek terkuras. Nanti di reading ini secara manusiawi akan capek dan fokus akan lemah. Biasanya begitu ya, fokus akan lemah, dan ini tantangan banget bagaimana fokus on this reading comprehension ya, on this reading comprehension. Sebenarnya dengan strategi yang kita pelajari ini bisa di-handle ya, how you can still focus gitu ya sampai akhir tes. Karena memang agak tricky-nya di reading comprehension ini kalian sudah capek dan melihat tes. Nah, bedanya sama PBT yang tahun-tahun sebelumnya, ini soal dari ITS langsung ya. Reading test dari ITP ITS khususnya dia lebih panjang, jadi 1 page itu bisa readingnya doang tuh. Kita lihat ya, ini 1 page reading doang. Kalau dibandingkan dengan buku Longman, mungkin beberapa sudah ada yang familiar dengan buku Longman. Soal-soal reading di buku Longman, karena dia PBT, itu nggak sepanjang ini. Ya. Jadi bedanya nanti di sini. 1 halaman itu bisa 1 teks doang. Ya. Nah, apalagi kalau udah ngeliat kayak gini, kita udah males banget baca ya. Oh my goodness. Apalagi ini. Ya. Oke. Ini sudah, jadi itu ya kira-kira reviewnya. Ya, saya sudah diingat ini untuk sudah selesai. Kita lanjutin sebentar sedikit lagi. Kita akan bahas total score. Oke, jadi total score. Total score itu ambang batas minimumnya tadi sudah kita bahas. Gambaran untuk BUMN biasanya 500, untuk beasiswa biasanya 550, untuk PNS biasanya 450, untuk S2 biasanya 500, untuk pekerjaan umum biasanya di atas 450.
Bagaimana sih cara menghitung skor TOEFL ITP? Nah, pertama, kalian hitung dulu jawaban kamu yang benar pada masing-masing session, lalu lihat konversi nilai jumlah jawaban kamu yang benar. So you need conversion table untuk menghitung TOEFL score. Nah ini conversion table sudah banyak kita bisa lihat di Google ya, bisa cek di Google. Nilai hasil konversi nanti dijumlahkan dikali 10 dibagi 3 dapat deh. Ya, jadi yang caranya adalah lihat dulu nilai yang benarnya. Misalnya nilai yang benar nih, listeningnya 37, captionnya 30, readingnya 38. Lalu lihat di Google, nanti banyak ya tabel konversi, lihat aja tabel konversi TOEFL. Lalu dilihat nih, kalau benar 37, nilai hasil konversinya itu 55. Kalau benar 30, 54. Kalau reading 38, itu 54. Yang ini dijumlah nih, ini dikali 10, dibagi 3, ya dijumlah, terus dikali 10, dibagi 3, lalu akan dapat skor TOEFL-nya. Gitu, ya. Jadi ketika sudah tahu cara menghitung, akan tahu cara kira-kira saya berapa sih kemampuan nilai TOEFL-nya. Nah, ini akan berguna dengan strategi kamu. Secara umum, TOEFL ITP strategi untuk memecahkan TOEFL ITP yaitu satu, persiapan dari segi materinya. Jadi you have to know your own skill dulu terkait dengan TOEFL. Ya, boleh ikut simulasi tes. Sekarang banyak tuh ya di web lembaga-lembaga yang menyelenggarakan simulasi tes gratis. Tapi ujung-ujungnya kita sudah buat kursus sebenarnya. Tapi itu tidak apa-apa, bisa dipakai sebagai tolak ukur awal kemampuan melihat nilai kalian sendiri. Lalu perhatikan juga waktu mendaftar TOEFL nih, karena kalau kita ikut TOEFL ITP khususnya STS, itu keluar sertifikatnya 14 hari kerja. Jadi kalau misalnya deadline-nya kita harus ngumpulin sertifikat TOEFL itu di tanggal berapa, kamu harus daftarnya itu minimal lebih dari 14 hari kerja, gitu ya. Karena jadi you have to know waktu mendaftarnya itu. Karena ingat ya, jadi TOEFL ITP khususnya STS itu mengeluarkan sertifikat 14 hari kerja setelah ujian. Oke, lokasi dan waktu TOEFL ITP juga bisa dicek di website lembaga penyelenggara TOEFL resmi dari STS. Ini saya bicara tentang STS ya, karena di mereka banyak ya lokasinya. Memang ada beberapa seperti kejadian dengan murid saya itu, dia ambil tes di Depok, sedangkan rumah di Bekasi. Acara jam 9, dia pergi jam 7, macet di jalan. Wah, ada karuan ya, sampai sana pas banget, udah stres, udah habis macet gitu ya. Sampai sana langsung tes. Wah, itu secara mental kasihan banget ya. Jadi akhirnya pokoknya ngaruh juga tuh ya. Nah itu juga bisa di strategi itu yang sedetail itu memang sudah. Oke, belajar dari buku-buku tentang TOEFL ITP, buku-buku sudah banyak, e-book juga sudah banyak, ada di web yang bisa kamu download, audio. Nah untuk reading biasanya untuk yang belum terbiasa, mulai sekarang latihan banyak membaca, bahasa Inggris ya, banyak sekali media-media asal online yang versinya yang beda yang bisa dibaca. Untuk listening nanti juga ada listening ini sebenarnya masalahnya hanya di kebiasaan ya. Kalau sudah terbiasa listening itu akan mudah gitu ya mendengarkan apapun yang di audio yang kami dengar. Nah langkah kebiasaannya juga ya seperti biasa ya, nonton TV atau dengerin podcast dan apapun. Jadi fasilitas untuk membiasakan diri sendiri keluar dari zona nyamannya dan menjadikan diri sebagai zona nyaman itu sudah banyak tersedia sekarang. Oke, the last but not least. Halo? Apa sudah terdengar jelas? Ini gimana ya? Bentar. Bapak Ibu ada suara? Bentar. Dari hostnya, websitenya ini. Dari hostnya. Dari hostnya? Iya, dari saya. Bentar. Aduh, gimana nih ya? Bentar. Jelas nih. Sebentar. Kan katanya masih. Aduh. Masih ada waktu? Bentar. Masih? Iya. Bentar.
Sebentar kak. Sebentar kak, sabar kak. Pada ngechat nih rame, twing. Oke. Live dulu kali ya lagunya. Jangan. Kita mau nggak? Hostnya aja. Nanti. Iya, masih iklan kan? Iya, nggak ada suaranya. Iya. Kirain HP aku yang bermasalah. Enggak jaringan dari sini, Bu. Hah? Pranata. Iya. Jaringan start Pranata. Iya, pindah Mister. Jadi apa? Stemic at Wi-Fi ID. Saya ganti itu. Sudah. Mohon maaf, hostnya berhenti. Stemic Pranata at Wi-Fi ID. Udah join lagi. Mem Vida, coba ganti itu Mem, jangan yang stuck kayaknya, stuck putus kayaknya itu. Iya, bisa. Oke. Sudah bisa? Oke. Sudah bisa, Bu? Sudah bisa. Oke. Thank you. Udah, Bu. Ya. Maaf, ada kendala teknis. Sudah bisa ya? Iya. Kira-kira sampai mana ya tadi kita? Saya enak aja ngomong tadi. Jadi gimana? Oh iya. Oke, saya share lagi ya. Saya coba share lagi nanti kasih tahu sampai mana tadi saya berbicaranya ya. Ya? Kenapa? Kenapa Pak Resi? Halo? Suara saya ke Bu Resi. Oh, ya kenapa Resi? Ada yang mau disampaikan? Kita lanjut ya. Suara saya masih putus-putus atau sudah lancar? Bapak Ibu semua? Saya belum tahu. Oh sudah. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita mulai lagi ya. Saya coba share lagi. Saya juga kaget. Bisa ya. Tadi sampai mana ya? Sampai strategi ya. Sampai sini ya. Sampai strategi. Sampai nilai. Sampai nilai sudah ya Bu? Nilai sudah cukup jelas ya cara mendapatkan nilai? Sudah ya. Oke. Baik, saya akan lanjutkan ke halo? Bapak? Terus lagi. Terus lagi. Ganti aja ya saya. Saya ganti pakai apa? Suaranya tidak. Emang bagus deh mana sini. Start penata apa? RS ini. Ini. RS. Nyambung. Ya, ini pakai kartu apa? M3. Nanti diganti ya. Simpati bagus nggak simpati di sini? Halo? Tidak. Saya sudah terdengar lagi kah? Halo? Tes? Sudah masuk lagi? Oke. Udah. Oke. Maaf. Oke, kita sudah pindah wifi, mudah-mudahan stabil ya. Nah, yuk kita lagi. Sudah. Oke, bisa ya? Lanjut Bapak Ibu, teman-teman semua. Lanjut. Oke, thank you. Oke, tadi kita sudah bahas sampai total score. Sebentar saya. Sudah terlihat? Halo? Ya, diam tadi. Sudah terlihat kan? Sudah. Alhamdulillah ya. Oke. Ini tadi kita sudah sampai di total score. Sudah ya? Sudah di total score di strategi ya?
Strategi ini sudah. Strategi ini sudah. Oke, kita ulang sekilas tentang ini sudah ya tadi ya. Jadi di TOEFL strategi ini mungkin yang harus. Oke, jadi sampai Depok. Sampai Depok ya. Jadi TOEFL strategi ini persiapannya memang harus pertama persiapan segi materi ya, segi materi. Saya sarankan ada beberapa banyak simulasi tes di website yang bisa kalian ikuti gratis ya. Simulasi tesnya itu bisa diikuti secara gratis. Tapi memang nanti ujung-ujungnya kita disuruh ikutan tes sama mereka, les sama mereka. Tapi oke, itu bisa jadi salah ukur awal kemampuan. Sebenarnya TOEFL saya itu berapa sih, gitu ya. And then after that, perhatikan juga waktu mendaftar. Ini saya ulang lagi ya, waktu mendaftarnya. Karena kalau kita ikut TOEFL ITP yang versi ETS, baik di LIA, di LBUI atau dimanapun, itu sama keluar sertifikatnya 14 hari kerja setelah kita ikutan tes. Jadi itu harus dihitung tuh perlunya deadline, misalnya masukin berkas untuk beasiswa atau kerja itu kapan dengan ikut tes ITP ya. Itu perlu. Dan juga harus diperhatikan juga seperti lembaga-lembaga LBUI, LIA ataupun yang saya tahu ada di NEC di Kayu, itu kuotanya mereka selalu full. Jadi kita mesti jauh-jauh hari menelpon mereka untuk menanyakan apakah masih ada kuota. Mereka selalu full gitu ya untuk TOEFL ITP ETS-nya itu. Nah, lokasi dan waktu TOEFL ITP juga bisa dicek di website lembaga penyelenggara TOEFL resmi dari ETS. Nah, itu bisa dicek ininya seperti misalnya saya kasih sedikit ya, tadi saya agak lupa. Nah, ini ada TOEFL ITP test schedule dari Indonesian International Education Foundation atau IAEF. Nah, di sini di websitenya dia, kita sudah ada tuh test date-nya, tempatnya, institutionnya yang melaksanakan TOEFL ITP versi ETS, gitu ya. Atau di LBUI sendiri, nah di LBUI ya sudah ada tuh tanggal-tanggal yang tetap ini. Kalian harus bisa telepon lagi ke LBUI untuk tahu kuotanya masih ada apa enggak ya. Oke, kalau di versi di LBUI di website-nya kita lihat ya website-nya LBUI ya. RPT-nya, IPT-nya itu harganya 125, TOEFL ITP 575. Jadi TOEFL ITP yang dari ETS memang harganya dipatok sama di semua lembaga yaitu 575.000. Ya, kita lihat ya. Ini sekilas saja kita lihat. Jadi ini schedule-nya sudah ada. Memang kalau mau mengadakannya harus benar-benar kalau ingin ikut TOEFL ITP versi ETS harus benar-benar dipersiapkan. Oke, lanjut belajar sendiri bisa belajar dari buku ya, banyak buku sekarang banyak, e-book banyak bisa di-download, audio banyak di YouTube ya tentang TOEFL ITP. Nah, untuk tes, untuk les bisa banyak ya, untuk ikutan les atau ikutan private juga banyak yang mengadakannya. BA Group juga banyak yang mengadakan seperti itu. Nah, untuk reading, untuk diri sendiri, untuk reading mungkin perlu ditambah dengan latihan baca-bacaan yang berbahasa Inggris, mulai dari versi mudahnya ya, seperti baca di media online, Jakarta Post, Kajian, gitu ya. Karena tes-tes di TOEFL ITP kebanyakan mengambil dari tema-tema akademik atau tema-tema yang current issue gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari situ. Nah, untuk listening sebenarnya ini hanya masalah pembiasaan aja. Jadi semakin terbiasa mendengarkan dalam bahasa Inggris, kita akan semakin ngerti atau kita akan bisa mendengarkan secara detail apa sih yang dibicarakan. Bisa dimulai dengan mereka yang paling mudah dulu, yaitu seperti nonton film tanpa subtitle atau podcast atau banyak ya YouTube sekarang yang kamu bisa subscribe hanya untuk mendengarkan saja. Okay. Baik, itu dari saya. The last but not least, ada satu kata yang saya ingat bahwa an exam is not only a test of your academic knowledge, it is also a test of your calmness, stability, and your knowledge. So, good luck for you yang mau dapat TOEFL ITP dengan bagus. Oke, thank you very much. Sekian dari saya materinya. Nanti untuk tanya jawab kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Saya kembalikan terima ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Amis, Pak Fida yang SPD yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Kita adalah kemauan untuk mengikuti tersebut. Oke, untuk peserta sekalian, sekali lagi saya mengingatkan untuk peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat saat pembicara sedang menyampaikan materi. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu listening comprehension yang akan disampaikan oleh Mr. Imam Sulkarno Putra, SPDMM. Beliau lahir di Jakarta pada 9 Juli 1990. Pada tahun 2013 beliau mendapatkan gelar S1-nya di STKIP Kusuma Negara Jakarta untuk jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dan melanjutkan S2-nya di Magister Manajemen di Universitas Bayangkara Jakarta Raya pada tahun 2012. Saat ini Mr. Imam Sulkarno Putra menjadi guru dan dosen di beberapa tempat. Sejak 2018 beliau mengajar di Intensive English Course Edukasi. Lalu sejak 2013 beliau menjadi guru di SMA N3 Cikarang Utara Bekasi, dan sejak 2014 beliau menjadi guru di SMK Karina Bangsa Bekasi. Lalu beliau juga menjadi dosen sejak 2015 hingga saat ini di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Kehadiraan Bekasi, dan sejak 2019 beliau menjadi dosen di Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau STP Bekasi. Lalu selain itu mengajar, beliau juga menulis jurnal pada tahun 2020 yang berjudul An Analysis Figure of Figurative Language in General Learning Codes in Book The Meaningful Life Language. Untuk Mr. Imam Sulkarno Putra SPDMM, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Baik, suara saya jelas ya di sana ya? Ya, karena mungkin takut terkendala jaringan, semoga jaringan kita aman sampai selesai. Oke. Hari ini untuk saya kita akan membahas materi tentang listening strategi. Oke, sekarang saya mau bagiannya adalah section pertama dalam TOEFL itu kan dibagi menjadi 3 section. Ya, untuk hari ini hanya pengenalan TOEFL ITP dan juga listening strategi. Nanti minggu depan akan berlanjut hari Sabtu minggu depan tanggal 28 Agustus. Itu yang untuk structure and dan juga reading. Sebentar. Sudah terlihat ya? Kita lanjut ya. Jadi section pertama yaitu listening comprehension. Kita akan bahas strategi secara umum dan juga secara khususnya. Oke, dalam listening itu menjadi first section on the TOEFL test. Dan tadi sudah dikasih tahu bahwa terdapat 50 questions, 50 pertanyaan, and it's recording only play once. Jadi dia cuma sekali aja. Beda kalau ujian nasional zaman dulu kan dua kali penayangan, dua kali ulang. Kalau di TOEFL itu only once. Ya, dan yang semua yang kita dengarkan itu not written, kecuali pilihannya aja, jawabannya baru written ada textbook. Tapi kalau yang kita dengarin semuanya nggak ada, maka dari itu kita harus mendengarkan conversation-nya dan juga questions-nya. Hati banget gitu ya. Jadi lalu type of listening test of the TOEFL itu tadi juga disebutkan terdapat 3. Yang pertama adalah short dialogue. Yang second one is long conversation, berarti adalah talks. Nah, dari 3 ini yang paling banyak yaitu di short dialogue. Itu 30 soal. Short dialogue itu terdapat 30 soal, there are 30 questions.
Nah, setiap conversation itu atau setiap short dialogue itu punya satu pertanyaan. Tapi nilainya besar dia. Makanya kalau short dialogue-nya dari 30 40 semua, sebenarnya kalau mencapai nilai TOEFL di atas 500 pasti bisa. Ya kalau saya dapat TOEFL yang 450 aja, kita cuma benar half, separuh dari setiap section, itu udah pasti sekitar dapat 400 sekian, 450 sekian. Kalau kita cuma butuh 450, tapi kalau butuh 500 tambahin lagi 3 pertanyaan. Nah, in short dialogue, there are two lines dialogue between two speakers. Jadi nanti jika ada 2 orang, biasanya man and woman, ya. Jadi man ngomong sekali, woman ngomong sekali, gitu ya. Nah, dan followed by certain multiple choice question, dan mempunyai 30 pertanyaan. Sedangkan dalam conversation itu biasanya only 2 conversation, tapi memang dia conversationnya longer. Ya, kalau dialog kan cuma woman and man. Kalau dia bisa woman, man bisa dua kali bolak-balik. Gitu. Lalu terakhir adalah talk saya sudah coba dijelaskan tentang monolog. Jadi orang ngomong dia berceramah, menjelaskan sesuatu atau dia menceritakan sesuatu. Nanti dari situ biasanya untuk beberapa pertanyaan, untuk 4. Ya. Nah, tapi paling penting dari fundamental dari TOEFL itu kita tekankan di short dialogue. Nah, yang pertama general strateginya, kita be familiar with the direction. Nanti dikasih direction setiap part, ya, partnya ada directionnya, kita dengar dulu directionnya apa. Kalau di sini pasti didengarkan. Lalu listen carefully to passage. Terusnya biasanya soalnya itu starting dari easy to difficult. Ya. Lalu be familiar with passing the test, ya. Testnya kita baca-baca aja dulu mata kita gitu kan. Lalu never leave any question blank. Jadi misalkan number 1 atau number 2 atau number 3 kita ketinggalan nih. Ketika ketinggalan, udah dilewatin aja nggak apa-apa. Karena apa? Kalau ketinggalan di 1 kita fokus ke situ juga, nanti nomor selanjutnya malah kita lupa juga. Ini kita ketinggalan, tapi nanti habis itu kita coba-coba buat menebak-nebak. We try to guess, ya. Karena apa? Harus kita jawab semuanya. Even kita nggak tahu jawabannya. Nah, tapi kita nanti ada strategi buat nge-guess, buat menebak jawaban apa yang paling kira-kira gitu, yang paling pas. Nah, setiap number itu pasti ada remaining time-nya. Kita bisa ketika sudah berjawab, kita bisa lihat remaining kita gunakan remaining time itu buat melihat jawaban selanjutnya. Oke, ya. Jadi seperti tadi, seperti kita tahu, ada 30 pertanyaan, 2 line dialogue, 1 speaker. Lalu after listening to dialogue, answer the question from the textbook. Nah, strateginya, yang kita tahu ya, strategi umum. Dan strategi umum dalam TOEFL itu adalah as you listen to each short conversation atau short dialogue, focus on the second line of the conversation. Jadi ada orang pertama, orang kedua nih. Kita fokusnya jangan orang pertama. We focus on the second line of the conversation. Kita fokusnya second speaker. Karena apa? Keywordnya atau idea-nya itu adanya di second line. Nah, yang kedua adalah keep in mind that the correct answer is probably a statement. Jadi jawaban-jawabannya kebanyakan di TOEFL itu tidak seperti sama yang kita dengar. Contoh, misalkan kita mendengarkan kata-kata good looking. Lalu di pilihan tersebut, karena pilihannya kan beda ya, ada kata-kata good looking, nah itu jangan dipilih. Karena apa? Itu bukan dari statement. Jadi jawabannya probably di statement. Di statement berarti adalah we have to choose another words, kata-kata yang lain dengan makna yang sama. Ya. Kata-kata yang lain dengan makna yang sama. Jadi kebanyakan jawabannya adalah dari statement atau mencari similarity atau sinonim. Ya. Yang ketiga, ya expression yang biasa dicari pada bentuknya adalah statement atau negatif. Statement, negatif, suggestion, passive, where, dan itu gampang sama begini. Nah, tapi yang paling dasar adalah disebut statement. Jadi statement yang paling fundamental, yang paling dasar dari listening. Oke, sekarang kita coba ya masuk ke restatement. Ya, jadi if you see a restatement, nah jadi as you listen to second conversation, you should focus on the key of the idea. Jadi second speaker itu ada
key-nya di situ, ada key-nya atau idea-nya. Nah, you have to see a restatement. Ya, lihat restatement-nya di mana, di pilihan gandanya nanti, di A, B, C-nya kan ada jawabannya. Nah, jawabannya pilihlah di jawaban yang mempunyai makna sama seperti key atau key idea yang ada di yang tadi kalian dengarkan. And then do not choose answer with word that sound similar. Jangan pilih jawaban yang terdengar sama. Jadi kebanyakan kalau yang belum tahu, kita jawabnya tuh jawabannya tadi ada kata-kata sugar, pilihan gandanya ada sugar nih, we answer lah itu. Nah, itu salah. We have to avoid the similar sound. Kita harus hindari kata-kata yang terdengar sama. Jadi jangan pilih kata-kata. Bila perlu kalau ada yang beda satu biji, misalkan ada pilihan A, B, C, D-nya, ada yang beda sendirian, itu kemungkinan malah jawabannya. Ya, jadi kalau kita pilih jawaban yang sama, actually it's a trap of that author. Jadi author itu nggak mungkin ngasih semudah itu. Kita dengar kata-kata atlet, nanti ada pilihan atlet, kita jawab juga nggak mungkin. Ya, pasti mereka akan menggunakan kata-kata lain. Misalkan exercise, bisa diganti dengan kata gym. Ada kata-kata exercise di situ, nah itu biasanya nggak mungkin dijawab, nggak mungkin pilihannya atau jawabannya dengan itu. Tapi we have to avoid the similar sound, ya. Atau ya, hindari kata-kata yang terdengar sama. Maka dari itu restatement is a fundamental, ya, dasar atau basic dari si listening style. Contoh misalkan, contoh di sini misalkan on the recording you hear, Steve, is something the matter? You don't look very good. Jawaban yang kedua, yang kedua, oh, I'm feeling a little sick today. Pasti naratornya bilang, what does the man mean? Gak pernah the woman, karena second speaker-nya adalah man. Jadi jawabannya, what does the man mean? Berarti makna, ya kan? Berarti nyari keyword-nya, keyword itu I'm feeling a little sick. Nah, pilihan ganda nanti kalian akan mendengarkan, yang akan kalian lihat yang pertama is not very good looking. Ada kata very don't look very good, ya kan? Ada kata-kata don't look very good. Jadi jawabannya padahal itu bukan. Yang kedua, big ill. Yang ketiga, she look worse than he feel. Ada kata feel nih, ya kan? I'm feeling feel. Lalu his feet are little thick. Terdengar sama, little thick. Nah itu similar sound. Maka dari itu yang paling beda yaitu adalah si bravo. Nah bravo, big ill itu maknanya adalah little sick. Big itu maknanya seperti little, ill itu maknanya seperti sick. Jadi kalau misalkan terdengar little sick, ada kata little nih, kita jawab. Nah itu jangan. It's a trap. Itu adalah jebakan. Jadi pilihlah yang terdengar paling beda. Jadi kalaupun kita ketinggalan, kita ketinggalan di number 1, tiba-tiba udah masuk number 2, kita lupa aja tadi number 1. Pilih aja cari-cari kata-kata yang tadi kelihatannya kayak nggak diomongin sama sekali, sesuatu yang nggak pernah diomongin di atas itu. Oke, contoh yang kedua. What do you like about your new house? It's very close to park. It's very close. Kita pasti terdengar close. Close itu bermakna kalau kita yang baru tahu mungkin close itu artinya tutup. Tapi close di sini, ya makna lainnya adalah near. Ya, the house is close up. Ada kata-kata close, jawablah close up. Padahal bukan. Atau the park, he park his car close to his house. Padahal dia ngomongin adalah what do you like. Yang ketiga, yang C, his home is near a park. Berarti very close itu maknanya seperti near. Ya, jadi makna cari jawaban itu adalah jawaban yang similar, ya, atau bermakna dengan kata-kata yang berbeda dengan makna yang sama. Itu double case seperti itu. Lanjut. Mark said some really nice thing to me. He's very grateful for what you did. Nah, berarti naratornya pasti what does the woman say about Mark? Nah, Mark, ya. Woman adalah orang kedua, maka baru fokus pada second speaker. Nah, second speaker kata kuncinya adalah grateful. Grateful kita jawabkan ada kata-kata pilihan gandanya ada great dan sebagainya. Ini jangan dijawab. Do not choose, ya kata-kata yang terdengar sama. Tapi carilah kata-kata yang bermakna sama. Ya, kata-kata yang bermakna sama. Itu adalah skill yang paling dasar dari
listening. Disebutnya restatement. Jadi mencari kata-kata yang terdengar beda dengan makna yang sama. Sam, you have been working at a computer for hours. Yes, and I need to take a break. Nah, what does the man mean? Take a break. Take a break itu sama juga. Artinya adalah apa? He must select work or what? Kata-kata working, and then been working, ada kata keep working, ada break, ada broke, itu kan sama ya, terdengar sama, tapi itu jangan dipilih. Gitu. Jadi break bermakna sama seperti relax. Komputer was broken. Kata-kata komputer di situ itu adalah restatement. Ya, jadi skill yang paling dasar dari listening adalah kita mencari kata yang terdengar berbeda. Oke. Nah, sekarang kita coba nih soalnya. Kita coba ada 5 questions. Nanti saya nyalain di boardnya. Kira-kira jawabannya apa? Jadi ingat ya, focus on the second one. Focus on the second one. Jangan fokus ke yang lain, tapi fokus pada second line. Tunggu sebentar. Listening part A. TOEFL exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Nah, ya, kira-kira, jadi kan kita udah lihat ya, the dance was fun, that was a good time, ada kata-kata good time kan? She think that the man is such a good teacher. Tonight is last time to dance. Nah, kira-kira jawabannya apa? Udah dicek Pak. Ya. Dicek belum cek. Ada yang B, C. Ada nggak apa-apa, kita kan latihan nih, biar apa? Biar masuk. Dicek. Ada jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Nah, yang E nggak ada E. Nggak ada ya, karena pilihan TOEFL hanya sampai delta saja. Oke, jadi di situ adalah he had such a good time. Kan ditanya kan, how was the dance last night? Gimana? Oh, such a good time, keren banget. Itu maknanya seperti itu sebenarnya, atau menyenangkan banget. Maka dari itu jawaban yang paling tepat, yang paling tidak sama terdengarnya adalah alpha. The dance was fun. Ya, oke. Sekarang kita coba number 2. Kalian lihat dulu. Jadi ada waktu untuk melihat jawabannya ABCD-nya. Bisa kira-kira dengarnya apa? Kedua, Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? oke. Kata keduanya apa tadi? Kata-kata keduanya apa? 30 minutes. Nah, 30 minutes itu berarti terdengar thirsty kan? 30 minutes dan ada kata-kata was ready for 30 minutes ago. Nah, berarti kalau di sini 30 minutes sama juga artinya setengah jam. Half hour. So the correct answer is half hour. Jadi jangan yang terdengar sama, carilah yang paling beda. Thank you yang udah menjawab tadi. Jawaban benar adalah berapa? Sekarang number 3 kita coba lagi. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Oke. Keywordnya apa keywordnya? Teacher. Talk to teacher tadi ya. You should talk to teacher. Berarti di sini ada kata-kata teach. Ya, psikologi kelas, ada kata psikiatris, psikologi. Itu jangan dijawab. Dicari yang paling beda. Teacher bahasa lainnya adalah instructor. Ya, talk itu sama juga seperti speak. It's a good idea to speak with
with the instructor. Ya, seperti itu. Jadi jawaban paling benar adalah thank you ya yang udah jawab Charlie. Oke, number 4. Ulang dari bentar ya. Listening part. Tunggu sebentar, oke. Number 6. Sekarang berapa? Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? Apa keywordnya? Keywordnya ada kata job, ada kata lain, started, ya. Nah, started bahasa lainnya you can say began. Started bahasa bentuk kedua ya, jadi makanya began. Job means like working. She just began working. Very good. Nah, lanjut number 5. The last. Number 5. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? Oke, keywordnya tadi apa? Partner. Very good. Find someone to share an apartment. Someone. Berarti share kalau kata-kata share dihilangkan ya. Number A misalkan number 5 yang alpha adalah share everything, ada kata share dihilangkan. Share shirt. Nah, climbing stairs. Nah, itu terdengar sama. Tapi roommate ya, terdengar sama. Maka dari itu carilah jawaban yang terdengar paling beda. Share apartemen sama juga he has to get a room. Oke? Nah, this is three statement. Jadi gampang sebenarnya. Ya. Jadi listening on the table, kalau kita tahu strateginya, is really easy. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke bahasan yang kedua. Ya, tadi kan adalah three statement. Hari ini kita bahas lanjutan yang kedua, yaitu apa? Nah, yang kedua adalah bentuk negatif. Jadi di soal TOEFL selain bentuknya restatement, juga bentuknya soal negatif. Negatif itu yang ada not-nya, you don't, ya I don't, ya I don't miss you. Nah, biasanya kalimatnya adalah kalau statementnya negatif, pilihannya tetap yang kita lihat adalah second speaker, ya second speaker atau second line of the conversation. Kita lihat di situ, ya. If the statement is negative, the answer will be positive. If the statement positive, the answer will be negative. Maka kita dengar dari situ second speaker ngomong negatif positif. Pasti kebalik, ya. Itu udah pasti kebalikan yang jawab. Ya. Contoh, example. Did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. It wasn't very quiet there. What does the man mean? Wasn't very quiet. Berarti negatif ya. Berarti kita pilihannya pasti bentuknya positif. Tapi makna lain dari wasn't very quiet kita harus tahu. Berarti wasn't very quiet berarti sangat tidak tenang, berarti berisik. Sama juga the library was noisy. Oke, ada kata-kata a lot done. Di situ ada kata-kata yang paling atas, a lot of work done. Itu jangan dipilih, terdengar sama. You have to looking for, ya mencari similarity atau bermakna yang sama. Ada sekali lagi adalah avoid the similar sound. Hindari kata-kata yang terdengar sama. Itu doang sebenarnya jawabannya. Tadi ada kata-kata library, ada kata-kata a lot of work dan ditinggalkan. Quiet ditinggalkan. Intinya adalah kita fokusnya second speaker. Kalau first speakernya kita anggap lewat aja. Ya, cukup kita dengar. Tapi ya perlu untuk. And then, ya, the example. Tom is not sad about the result. Berarti not sad means Tom is happy about the result. And then the door is an open. Meaning the door is closed. Jadi cari maknanya seperti itu.
Steve did not pass the class. Means Steve failed the class. Ya. Fail. Udah lulus. Oke. Lagi ya. Apa lagi? Kalau kalimatnya seperti ini gimana? Misalkan you hear, you made so many mistakes in this homework. It wasn't very careful. Actually, I wasn't very careful. What does the man mean? Wasn't very careful. Berarti dia tidak hati-hati, sama juga dia adalah he was rather careless. Ya, dia agak ceroboh. Oke, gampang ya kalau kelihatan. Nanti kalau yang di depan juga sebenarnya gampang. Yang penting adalah biasa. Biasa buat mendengarkan. And then the second number 2 is there a lot of soup and kind of hungry. Sorry, there's not a lot. What does the woman mean? Not a lot. Not a lot berarti bermakna little. Very good. Thank you so much. Ya, bermakna little. Nah, jadi kata itu pokoknya gampang lah, not a lot. Sama juga artinya little. And then the last, ini baru kita ke listening again. How was the weather on your trip? There wasn't a cloud in the sky. There wasn't a cloud. Berarti tidak ada cloud. Apa cloud? Nggak ada awan. Kalau nggak ada awan berarti adanya matahari. Berarti jawaban yang paling benar there was a lot of sunshine. Okay. Sunshine. No, that wasn't cloud. Oke, sekarang kita coba lagi listening again. Nah, ini kalian cuma cukup mendengarkan saja. Kira-kira jawabannya apa? Ingat ya, sama seperti tadi strategi. Strategi itu sebenarnya mudah. Oke. TOEFL exercise 2. In this exercise, listen carefully to the short conversation and questions on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to the negative expressions. Number 1. Why were you so late getting here? But I wasn't late. What does the man mean? Alright, tadi man-nya bilang apa? But I wasn't, ya kan? But I wasn't late. Ya, berarti saya nggak pernah telat. Berarti bermakna sama juga. Iya. He was on time. Ingat ada kata-kata late, jangan dipilih kata-kata late. Di situ ada kata-kata I wasn't I wasn't late. Ya. Yang B ada kata late juga, yang C ada kata late juga, yang D ada kata-kata lately. Nah, itu jangan dijawab. Ya, itu adalah suatu jebakan. It's a trap. Oke, jadi jawabannya adalah alpha. Thank you ya. Nah, sekarang number 2 kita coba lagi. Tunggu sebentar. Number 4. Have you got any What does the man mean? Ya. Wait a minute. Ngelek. Number 2. Did you bring the book with you? Oh, I'm sorry. I didn't remember to bring it. What does the woman mean? Oke, woman tadi bilangnya apa? I don't remember. Berarti bermakna sama juga for. Ini pintar, jago lah ya. Di sini nilai totalnya naiklah 600. Number 3. Coba number 3, lanjut ya. Dengar jawabannya C. Ini korban, Bu. Number 3. Ya, kita coba sekarang number 3. Number 3. Is the baby awake yet? No, she's not. What does the woman say about the baby? Baby sleep. Baby wake? Katanya no, she's not. Berarti dia masih apa? Nah,
masih bobo tuh ya. Ada kata waking jangan dijawab, tapi carilah jawaban yang berbeda ya. Dia masih bobo. Gadis asli. Jadi jawabannya berapa? Very good. Number 4, the last for this section, for this exercise. Number 4 ya. Okay, listen. Game. Number 4. Are you going on the trip by yourself? No, I'm traveling with a large group of people. What does the man mean? Oke, jadi jawabannya apa tadi? Keywordnya. Traveling alone. Traveling ya, semua ada kata traveling semuanya. Tapi keywordnya apa? No, bukan dari makna ada traveling. No, I'm traveling with a large group of people. Large group of people. Kan bermakna positif tadi ya. Berarti kita cari jawaban yang negatif. Yang negatif itu cuma ada dua, ada B sama D, Bravo and Delta. Nah, berarti kalau dia bilangnya I'm traveling with a large group of people, berarti dia sama juga bermakna tidak pergi sendirian. Jadi so the answer is he isn't traveling alone. Karena perginya bareng. Oke, ya itu bentuk negatifnya. Sekarang kita lanjut lagi ke skill selanjutnya, yaitu tentang suggestion. Nah, suggestion are common in a short dialogue and TOEFL. Di TOEFL test, so we should be familiar with that. Nah, apa aja expressionnya? What the expression for the suggestion? You can say why not? Why blah 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 blah? Why not? And let's biasanya gitu. Terdengarnya seperti itu. Kebanyakan di listening nanti, listeningnya seperti itu. Jadi kata-katanya why blah 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 not atau why not atau let's go. Let's go high. Oke? Contoh for example. This is I'm recording you here. I haven't talked with my parents in a while. Why don't you call them now? What does the woman suggest? Itu kata-kata biasa keluar tuh. What does the woman suggest? Why don't you call? Ada kata-kata call. You pilih calling ya salah. Ya. Tidak ada calling, taking parents. Nah, itu adalah salah. Calling his parents no one. Tapi bermakna apa? Phone. Ya. Phoning his family. Ya. Jadi jawabannya adalah cari yang terjadi bermakna langsung kata saja, tapi cari kata-kata yang terdengar berbeda. Agak. Sekarang coba lihat di sini. The weather so beautiful today. Let's walk to school instead of driving. What does the woman suggest? Kalimat intinya adalah let's walk. Ya, why not? Let's walk. Why don't? Gitu ya. Let's walk to school instead of driving. Berarti bermakna apa? Kalau let's walk to school instead of driving. Kira-kira apa? Walk, you know walk? Jalan. Berarti yang bermakna jalan apa itu? On foot. That's very good. Tadi siapa yang jawab? Terima kasih. Thank you so much. Ya, jadi let's walk to school instead of driving. Berarti ayo kita jalan daripada naik mobil. Jadi jawabannya going to class on foot. Ya, jadi pakai kaki. Ya, pakai kaki ya. Walaupun di situ pakai sepatu sebenarnya. Ya. Sekolah tidak pakai sepatu. Oke. Lanjut. Jadi jawabannya adalah let's walk to school instead of driving. Bermakna ayo kita jalan kaki ke sekolah. Berangkat ke sekolah daripada naik mobil. Number 2. Karena sekolahnya di sebelah rumah, jadi dapat. Oke, lanjut. Number 2. I never have enough spending money. I never have enough spending money. Why not you get a part-time job? What does the man suggest? Berarti kenapa kamu nggak ambil part-time job? Berarti part-time, ya suruh ngapain berarti dia? Suggest-nya apa tuh?
Spending less money? Iya. Maria Dewi, thank you so much. Earning some money. Kita harus earning some money. Jadi ngambil part-time job itu buat apa? Buat menambah penghasilan, dapetin uang baru ya, mendapetin duit lagi ya. Iya, jawabannya earning some money. Oke? Lanjut. Number 3. Why don't have any plan tonight, do we? No. Why don't you invite someone over the dinner? What does the woman suggest? Why don't we invite some friends over to dinner? Kenapa kita nggak ngajak orang? Berarti dia mau ngapain? Making some new friends. No. Ini bermakna berarti having a dinner party. Ya, ini bermakna sama juga kita mau bikin pesta. Tapi sekarang kan lagi PPKM, jadi kita nggak boleh ada kerumunan ya. Jadi partinya via Zoom. Oke, nah itu adalah. Nah sekarang kita dengarkan lagi. We listen again. Pasti bisa lah ya. Ini mah easy banget ya untuk teman-teman yang ikut seminar hari ini buat kita sekarang hari ini. Yuk. TOEFL exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay particular attention to expressions of suggestion. Number 1. I'd like to work out this afternoon. Let's go to the gym for a while. What does the woman suggest? Keywordnya apa tadi? Gym. Nah kalau kata-katanya gym jangan pilih yang ada gymnya. Ya, jadi visiting her friend gym ya, itu namanya trap namanya. Ya, itu namanya jebakan. Ada kata gym jawab gym lagi. Tapi nge-gym sama juga apa? Exercise. Ya, jadi jawabannya getting some exercise. Gitu. Let's go to the gym for a while. Ayo kita nge-gym. Oke lanjut. Number 2. I can't finish the work today. I'm too tired. Why not finish it tomorrow? What does the method suggest? Ya. Oke, apalagi tadi? Why not finish tomorrow? Berarti sama juga apa finish? Bahasa lainnya? Completing. That's excellent. Ya, jadi jawab finish jangan jawab finish lagi ya. Tapi completing the work later. Kan tomorrow later itu bermakna nanti. Jadi udah selesai besok aja sih. Sama juga selesainya nanti. Bermakna sama. Jadi cari bermakna yang hampir terdengar hampir sama dengan apa yang kita dengar. Bermakna sama, similar meaning. Oke, lanjut number 3. Coba try again. Number 3. It's rather cool in here. Let's turn on the heat. What does the woman suggest? Oke. Kedua tadi apa? Let's. Ada yang bisa bantu jawab? Let's turn. Nah, let's turn on the heat. Heat itu artinya panas. Berarti suruh ngapain kita? Cooling, turning down the heat. Tapi apa? Jawabannya? Excellent. Ya, jawabannya adalah rising the temperature. Menaikkan temperatur semakin naik semakin panas. Gitu ya. Jadi turning on the heat sama juga naikin temperatur. Kalau turning down the heat berarti nurunin. Ya, berarti turn on. Ya, oke? Heat it. Nah, finding something to eat. Nah, itu terdengar sama. Ingat, kalau yang terdengar sama kita ignore saja.
kita abaikan. Oke, number 4. Ya, number 4. Coba. Number 4. My old car has broken down again. Why don't we get a new one? What does the man suggest? Oke, why don't you get a new one? New one, berarti apa? Suruh Buying ngapain? another automobile. Buying another automobile. Suruh beli lagi. Beli yang baru. Sekarang mobil lagi murah ya. Kalau butuh mobil bisa menghubungi sales-sales terdekat. Oke, lanjut. Number 5. Very good ya. Buying another automobile. Number 5. Number 5. We've got so many books here. I can't find the one I want. Let's organize them on a shelf. What does the woman suggest? Oke, let's apa tadi? Organize. Berarti apa itu kalau organize? Rearrange. Tata ulang tuh. Kan dia bilang saya susah banget mendapatkan buku yang saya mau tuh katanya. Temen bilang, lu rapihin dong, gitu kan? Intinya kayak gitu ngomongnya. Jadi so the answer is rearrange the book, bukan putting up the stuff. Oke, jawabannya delta. Oke, terakhir, the last one, number 6. Number 6. Number 6. These clothes are too small for me. Why don't your sister have them? What does the man suggest to the woman? Terdengar nggak tadi? Apa sebelum juga? Ulang ya. Oke, siap. Saya ulang ya. Number 6. These clothes are too small for me. Why don't your sister have them? What does the man suggest to the woman? Oke. Apa? Why not your sister have it? Have them. Berarti apa tuh? Tadi kan clothes-nya katanya too small. Berarti iya, berarti give away ya. Oke, jadi jawabannya suruh kasih ke sisternya aja. Kenapa lu nggak kasih ke? Jadi give away the clothes atau giving the clothes away. Kalau give away kan biasanya pada suka ya. Dari Bang Paula. Oke, lanjut. Itu adalah TOEFL exercise dari mulai yang paling dasar yaitu tentang statement. The second one is talking about negatives, and the last one talking about suggestion. Itu yang paling dasar dari itu. Yang lainnya sih sebenarnya dikira paling banyak intinya adalah dari listening itu adalah dari statement itu adalah ya. Yang paling dasar adalah statement. Jadi semua jawaban pasti bentuknya statement. Ya, walaupun suggestion pun begitu sama. Jadi kita mencari kata-kata lain, ya, atau punya statement yang lain dengan bermakna yang sama. Oke, sekarang kita langsung ke review exercise. Ini gabungan ya. Nah, kalau review exercise, saya minta gimana ya? Kalian dengerin nomor 1 sampai nomor 8 ya, nanti kira-kira kalian betul berapa? Saya mau cek aja setelah ini. Ya, reviewnya kalian betulnya berapa dari 1 sampai 8 ya. Nanti kalau misalkan betulnya 5 lalu udah bagus. Karena syaratnya tahu itu cuma betul separuh aja semuanya. Kalau pengen dapat nilai 4 masih. Jadi kalau betulnya minimal 5 lah ya. Dengan 5 kalian udah bagus. Oke. Ya, sekarang saya mau kalian tulis aja di kertas masing-masing atau di handphone dan sebagainya, nggak usah di sini. Nanti habis itu baru kita terakhir. Kira-kira betulnya berapa? Oke, buat ini. TOEFL review exercise. Skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short
Putus ya? Enggak kok. Di sini bagus ya. Sama sama. Lanjut nomor 3 berarti ya. Nggak usah perlu diulang ya. Lanjut nomor 3. Number 3. The apartment where I'm living is just too noisy. Why not a new apartment? What does the woman suggest? Number 4. Alan, why were you late for work this morning? I overslept. What happened to Alan? Number 5. It's a little difficult to get to know Betty. She's not a very talkative person. What does the man say about Betty? Number 6. I'm rather thirsty. What about you? Let's make some lemonade. What does the woman suggest? Number 7. Can you tell me about the assignment for tonight? Call me up later when I can tell you about it. What does the man want the woman to do? Number 8. My hair has gotten way too long. Why don't you get it cut this afternoon? What does the woman suggest to the man? Oke guys, ya sudah jawab semua ya. Itu gampang lah ya. Dari 8 questions pasti semuanya betul. Saya yakin lah. I do believe 100% is really easy. Yeah, it's not really difficult, and I do believe that you can answer all parts. Oke, ya number 1 tadi apa? Yang lain coba. Saya mau tahu jawabannya apa teman-teman. B. Ya, jadi kalimatnya adalah he travel a lot for his job. Berarti travel a lot. Berarti lot mean jalan-jalannya banyak. Nama travel sama juga trips ya. He has to take many trips. Ya, ada yang salah? Apa betul semua? Salah, nggak apa-apa. Ya, nanti dari salah itu coba lagi. Semakin banyak mencoba. Ya, number 2. Ya, number 2 kira-kira jawabannya apa? Jadi kalimat ini not now. Not now berarti not now berarti later. Ya. He prefer to do it later. Nggak sekarang. Ya, berarti nanti gitu ya. Gitu. Number 3. Ya, number 3 apa? Ada yang delta, ada yang T, no? Move. Kan ditanya, why don't you move to new apartment? Berarti suruh ngapain? Pindah. Berarti suruh ganti apartemennya. Kalau kita itu changing apartment, ya ganti lah dari misalkan apartemen yang di Center Point Bekasi jadi ke. Oke, jawabannya adalah move itu maknanya berarti berubah. Oke, changing. Number 4. I overslept. Maknanya ya, keywordnya I overslept. Berarti stay in bed too long. Ya, ini berarti dia mageran ya. Stay in bed too long. Jalannya tiduran aja. Oke, mageran. Oke, thank you so much. Number 4, and then continue to number 5.
Number 5, keywordnya apa? Not very talkative. Not very talkative. Jadi maknanya quiet, rather quiet. Ya, agak pendiam. She is a rather quiet. Ya, tidak banyak omong. Jadi dia sama juga pendiam. Ya. Oke, and then number 6. Let's make apa? Let's make some lemonade. Bikin es lemonade ya. Nomor 5 alpha. She is rather quiet. Nomor 5 alpha. Number 6 sekarang. Number 6 ada apa? Ya, fixing something to drink. Ya. Alpha. Kan ayo kita bikin lemonade aja. Jadi sama juga menentukan fixing something to drink. Ya. Sama juga seperti itu. Karena lemonade itu minuman. Oke, lanjut number 7. Call me up later. Kan dibilang, call me up later, and I can tell you about it. What does the man want the woman to do? Phone him? Telepon lagi. Oke, lanjut the last one, nomor 8 terakhir. Ya, nomor 8 apa? Why don't you get in cut? Apa? Get in cut hair ya, hair. Haircut. Berarti sama juga having his hair cut. Karena why don't you get it cut? Kenapa nggak dipotong? Gitu. Berarti sama juga. Suggestnya adalah having his hair cut. Jadi jawabannya Bravo, B. Good. Oke ya guys, itu yang bisa saya sampaikan. Saya rasa ini adalah dasarnya, tapi nanti kita bisa coba lagi ke depan. Jangan lupa ikut lagi untuk belajar pelatihan untuk selanjutnya yang basic dari si TOEFL pasti bisa semuanya. Dari 8 soal saya rasa kalian betul ada betul 7 tuh. Rita betul 5 nih, benar 7. Alhamdulillah, syukur. Kalau ada bisa betul semua juga ada. Nanti kalau tes benernya modelnya strateginya sama. Ya, strateginya sama. Hanya mungkin soalnya yang berbeda. Strategi semuanya sama. Paling penting itu. Saya kembalikan lagi ke 5. Terima kasih. Saya mengingatkan bagi para peserta untuk mengisi absen di link yang telah ada di kolom chat. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab answer. Untuk pertanyaan pertama itu ada dari Citra Ismalia untuk Miss Opi dari ini. Sertifikat TOEFL itu bisa digunakan dalam berapa lama? Dan jika lainnya kurang belum bisa ngulang lagi nggak? Terima kasih Citra Ismalia untuk pertanyaannya. Setahu saya TOEFL itu bisa digunakan dalam jangka waktu 1 sampai 2 tahun ya. Kalau tidak salah berlakunya 2 tahun. Nah, kalau ingin ambil TOEFL lagi setelah ambil TOEFL itu jangka waktunya 30 hari kerja. Itu versi PTS. Kita kenapa kita mengacu ke PTS aja langsung ya yang sebagai pendidikan resmi. Jadi baik mau ambil di LBI, mau ambil media ataupun ambil media mana, selama anda ambil IPT yang versi PTS itu jangka waktunya 30 hari kerja dari terakhir tes. Jadi bukan terakhir pembuatan sertifikat, tapi terakhir tes. Ya, terakhir tes. Nanti bisa mengatur strategi
kalau misalnya nilainya belum sesuai dengan standar, mau ambil lagi, kamu bisa untuk standarnya. Oke, gitu ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung ke website penyedia TOEFL resmi seperti UDI, UIA, atau ke FSC langsung. Thank you Citra. Semangat ya. Terima kasih Mas Wira jawabannya. Terus ada lagi nih, pertanyaan dari Imam Mati Arnus. What are the most difficult topic in writing structure? Apa yang paling susah untuk test writing? Oh, mungkin maksudnya di written expression ya, di written expression di section 2 ya. Oke, terima kasih Pak Imam ya. Baik Pak Imam, bagian written expression di section 2 memang kita harus fokus ke grammar ya, terutama subject verb agreement. Jadi memang Imawati Ibu. Oh Ibu, sorry Ibu Imawati. Oke, sorry Bu. Itu lebih fokus ke situ ya, ke nanti mungkin di next week bisa digali dulu. Bagian written expression menentukan salah dan tidaknya itu memang lebih tricky. Kenapa tricky? Karena harus lebih detail untuk mencari kesamaan. Kalau karena di grammar bahasa Inggris kita tahu adanya subject verb agreement, kesesuaian antara subject dan verb, kesesuaian antara determiner dan noun, kesesuaian antara adjective dan noun ya. Misalnya kalau misalnya determinernya berarti nounnya harusnya singular. Kalau determinernya some atau two atau three berarti nounnya harus yang plural. Jadi nanti yang akan dimainkan di situ. Atau subject verb agreement misalnya kalau subjeknya singular berarti verbnya harus ditambahkan s atau to-be-nya harus was atau were atau is atau are ya atau is. Kalau subjeknya plural maka verbnya harus are. Jadi nanti di written expression adalah menggali bagaimana you analyze the sentences. Jadi menguji bagaimana kita menganalisa kalimat-kalimat soal itu dan mencari ketidaksesuaian. Jadi yang biasanya yang paling banyak memang kesesuaiannya subject verb agreement atau determiner dan noun, adjective dan noun, karena adjective biasanya dipasangkan dengan noun, kata sifat dengan kata benda, kata kerja harus dengan kata adverb harus dengan kata kerja. Nah biasanya itu tricky-nya nanti di situ. Baik, mungkin nanti kita bisa lebih lanjut itu di section itu dengan Mr. Karsa masternya. Ya, terima kasih Ibu Imawati, mungkin bisa dibantu ya jawabannya. Ada lagi? Rima? Sudah pertanyaan sudah cukup. Thank you. Pertanyaan untuk Mr. Rima. Ada dari orang yang sama dari Imawati Zikra Al-Syah. How to determine the key word of the sentence written? Oke, untuk mendetermine itu adalah kata kerjanya itu. Kata kerja di orang kedua. Sorry, sebelumnya. Oke, siap. Untuk cari keyword itu gampang. Kita hanya butuh kata kerjanya aja di orang kedua. Jadi setiap kalimat atau setiap kata itu pasti ada verb-nya, kata kerjanya. Itu kata kerjanya biasanya menjadi keyword-nya, ya, atau suatu expression-nya. Misalkan tadi let's walk, nah berarti kan kata kerja itu walk-nya. Nah, itu keyword-nya sebenarnya. Berarti walk itu bermakna apa? Jadi intinya adalah mencari key-nya atau idenya di second speaker-nya itu kita lihat dari kata kerjanya. Kalau list dari pertanyaan dari Marisa, kalau untuk listening, apakah ada strategi khusus untuk menjawab jika listening berupa paragraf untuk beberapa nomor langsung? Mungkin yang dimaksud itu yang long conversation kan biasanya satu kali langsung banyak tuh. Gimana tuh tipsnya? Oke, di long conversation itu cuma dua sebenarnya, yang topik sama questions. Jadi topiknya itu sebenarnya kalau beda ya, kalau paling susah itu sebenarnya di short conversation. Short dialogue. Kalau long conversation itu biasanya yang terdengar sama malah.
ya, hal yang tidak masalah. Jadi kita mencari topiknya. Kalau long present itu kita cari topik intinya apa, dia diskusi tentang apa. Lalu kalau ketemu jawaban, misalnya ada tomorrow, terusnya ada 2 days ago dan sebagainya, kita udah punya anticipate question. Itu mulai dari question. Ya, anticipate question ini berarti, oh pertanyaan ini pasti kira-kira tentang when will something happen. Jadi kita udah punya jawaban. Misalnya jawabannya ada kata room dan apa? Jawabannya ada house, apartment, lalu school dan sebagainya. Kita pasti berpikir atau kita punya antisipasi jawabannya. Bentuknya adalah yang kita dengar nanti kemungkinan besar adalah tempat. Jadi cuma 2 jawabannya. Dia menggunakan cari topiknya, topiknya aja, topik inti dari long conversation tersebut, sama apa kira-kira pertanyaan yang akan muncul. Karena jawabannya itu pasti kalau yang model long conversation hampir sama terdengarnya. Beda sama yang short conversation, memang agak tricky, dia harus punya trik. Kalau yang long itu nggak perlu punya trik bagus, yang penting kita bisa mendengarkannya itu dengan saksama, ya, gitu seperti itu. Oke, terima kasih untuk menjawab jawabannya. Sepertinya untuk sesi tanya jawab sudah kita selesaikan ya. Waktunya juga sudah habis. Untuk kesimpulan hari ini, jadi TOEFL adalah tes standar untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris yang bisa dilakukan di negara-negara yang tidak berbahasa Inggris atau tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Jenis TOEFL ITP adalah jenis TOEFL yang masih umum dilaksanakan di Indonesia untuk tes pendidikan ataupun untuk memasuki dunia kerja. Dan tes TOEFL ITP sendiri terdiri dari 3 section, yaitu listening, writing, and reading. Lalu untuk listening sections terbagi menjadi 3 part, yaitu short dialog, long conversation, and talk. Yang harus diperhatikan itu adalah ketika sudah mulai listening section, kita harus perhatikan ketujuannya, mendengarkan dengan sesama, terus kita juga harus mengetahui mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Dan yang terpenting adalah tidak meninggalkan soal kosong. Dan sepertinya sekian untuk saya hari ini. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir peserta. Lalu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih memimpin acara ini kita. Selanjutnya, sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, izinkan kami mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk menyalakan kamera Gmail-nya. Mohon kepada peserta untuk membuka kameranya untuk dokumentasi kita. Satu, 2, 3. Terima kasih. Kami informasikan bagi peserta yang telah mengikuti webinar hari ini akan mendapatkan e-sertifikat dan akan dikirim ke nomor WA atau email peserta. Jadi mohon mengisi absensi hari ini dengan jelas, WA atau email Anda dengan jelas. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala salah kata dan kekurangan kami. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Minum. Guys. Good job guys. Alhamdulillah. Aduh, mau hujan lagi ya? Pecah telurnya. Kalau mau makan sana, kita ke sana.
Aduh.